Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba kalian cek dulu kondisi kelasnya. Lihat kanan kirinya sudah bersih atau belum? Sudah bersih? Kalau ada sampah silakan kalian buang ke tempat sampah. Sudah bersih semuanya? Ruang kelasnya sudah nyaman? Oke. Sekarang kita belajar mapel apa? Matematika. Udah siap belum? Kalau sudah siap, berarti siapkan LKS, buku tulis yang berkaitan dengan matematika. Sudah disiapkan semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah siap, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa memimpin doa? Oke. Deni, ya silahkan pimpin doanya. Istaidu. Ya, semuanya siap? Iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nihayat Abdus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini yang gak masuk siapa, nak? Sapina kenapa? Sakit. Sapina sakit. Sakit apa? Lambungnya kali kumat lagi ya? Iya. Makan pedas. Safina. Oke. Ya, untuk pembelajaran itu kalian harus lebih semangat meskipun belajarnya matematika, ya. Matematika kan berhitung, tetap harus semangat. Matematika asik dan menyenangkan, gitu ya. Oke, matematika asik dan menyenangkan. Ya, tadi sebelum belajar matematika mapel apa? Ya. Kita refresh dulu ya otaknya, kita ice breaking supaya belajarnya lebih semangat. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya. Ya, silakan berdiri semuanya biar semangat, biar pembelajaran kita asik dan menyenangkan. Ada ice breaking nih, namanya Marina. Ketika menyebutkan Marina, kalian menyebutkan diri sendiri. Marina menari, berarti ada gerakan apa? Tarian. Marina menari di atas pegang pundaknya. Ya. Di atas menara. Menara berarti bentuknya seperti ini. Oke, siap semuanya? Marina menari di atas menara. Oke. Siap semuanya? Siap. Oke. Marina menari di atas menara. Marina menari. Coba menari di atas menara. Marina menara. Oke. Lagi seru nggak? Seru. Oke, sekali lagi ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas. Oh ya, di atas. Akbar, di atas mana, Bar? Di atas menara. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Sudah semangat belajarnya? Sudah. Ya. Seru. Pada pertemuan hari ini, ya, di Matematika Minat untuk kelas 10 IPA 2, Ibu akan bahas mengenai apa?
eksponen atau yang disebut bilangan berpangkat. Oke. Kita flashback dulu nih. Kalian pernah nggak belajar bilangan berpangkat sebelumnya? Pernah ya, ketika SMP, SD juga pernah dipelajari. Ada yang masih ingat apa itu bilangan berpangkat? Ayo, coba ayo. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Ya, jadi yang namanya bilangan berpangkat yaitu suatu bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Contoh, misalkan di sini Bu, kasih contoh 3 pangkat 2. Kira-kira hasilnya berapa? Kenapa bisa 9? Karena ada proses perkalian yang berulang dirinya sendiri. Berapa kali? 2 kali. 3 kali 3 hasilnya? Banyak yang kalian suka keliru. Ini tuh bukan dipangkatkan, tapi kalian apakan? Kali. Jadi 3 pangkat 2 itu hasilnya 6. Betul atau salah? Salah. Iya. Jadi yang namanya bilangan berpangkat yaitu suatu bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Ya, kalau di sini pangkatnya 2 berarti dikalikannya 2 kali. Kalau di pangkatnya 3 berarti dikalikannya berapa kali? 3 kali. Fahim tuh? Fahim. Nah, kapan bilangan berpangkat bisa dikatakan negatif? Ada yang tahu? Kapan bilangan berpangkat bisa dikatakan negatif? Coba Jenema. Bisa dipangkatkan bilangan ganjil. Contohnya seperti apa Jenema? Seperti min 3 pangkat 3, min 3 kali min 3 kali min 3 dengan hasil min 27. Ya hasilnya jadi negatif berapa? Min 27. Jadi bilangan berpangkat itu bisa bernilai negatif jika nilainya itu dipangkatkan ganjil. Ya, saya tadi kata Jenema min 3 dipangkatkan 3. Min 3 dikali min 3 kali min 3 hasilnya negatif 27. Kemudian ada yang tahu nggak manfaat dalam kehidupan sehari-hari eksponen itu apa sih? Bilangan berpangkat ada manfaatnya nggak sih? Ada. Kira-kira apa manfaatnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu bilangan berpangkat apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Coba Adi. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan berpangkat bisa diterapkan di biologi, ekonomi, dan sosial. Nah, di biologi itu bisa buat menghitung suatu pertumbuhan bakteri. Di ekonomi dalam perbankan bisa menghitung bunga majemuk. Sama di sosial bisa menghitung pertumbuhan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Iya, kita kasih plus untuk tadi Jenema, Adi, dan Aulia ya. Jadi namanya bilangan berpangkat itu tidak hanya hitung-hitungan saja ya, tidak aja hanya dipangkat-pangkatkan saja, tapi ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Contoh tadi apa saja bidang yang Adi sebutkan? Ada bidang di biologi. Contohnya pertumbuhan bakteri. Kemudian ada di bidang ekonomi. Contohnya apa tadi, Di? Menghitung bunga majemuk. Kemudian ada manfaatnya lagi dalam bidang sosial. Contohnya menghitung pertumbuhan penduduk, ya. Jadi sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari untuk materi eksponen ini. Ya, dalam proses pembelajaran ya bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan maksimal jika terlibat antara ibu dan kalian sebagai murid. Ibu sebagai guru, kalian sebagai murid. Ibu teringat pesan dari Profesor Ibu dari kampus Unisma ya, Profesor Surahmat, yang menyatakan bahwa suatu proses pembelajaran itu bisa berhasil, bisa terlaksana dengan maksimal apabila kita menerapkan IM fast. Ada yang ingat? Ada yang tahu pengertian dari fast itu apa? F-A-S-T. Apa artinya? Ya, fast. Ya, I am fast. Harus cepat. Apa cepatnya, Bu? Ya, F-nya ini
Apa? Sifat fatona. Arti fatona itu apa? Cerdas. Kita sebagai manusia oleh Allah diberikan akal, diberikan pikiran yang sangat luar biasa, ya, diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa oleh Allah, ya, lebih baik dari makhluk-makhluk yang lain. Itu menandakan bahwa setiap manusia itu tidak ada yang bodoh. Nggak ada, Bu, saya mau nggak bisa, Bu. Tidak seperti itu, ya. Semuanya bisa, semuanya cerdas. Cuman yang bedanya ada yang rajin, kadang-kadang yang malas. Gitu, ya. A, tadi F-nya udah, A-nya apa? Amanah, dapat dipercaya. Kalian dalam proses pembelajaran ketika guru, tidak hanya matematika saja ya, semua mapel diberikan misalkan tugas yang harus kalian kerjakan, kewajiban yang harus kalian kerjakan. Amanahnya harus dijalani. Ya, kalau kalian tidak dijalankan, berarti proses pembelajarannya gimana? Maksimal tidak? Tidak. Kemudian S, tadi fatona, amanah, S-nya sidik, benar. Ya, ketika pembelajaran yang disampaikan oleh guru, kalian serap dengan baik. Ya, kebenarannya pun kalian lihat, benar tidak, Mat? Coba kalau misalnya materi yang belum paham, kalian cari benar-benar berbagai sumber. Literasi kalian baca, sehingga materi-materi yang kalian belum pahami bisa kalian pahami. Jangan tergantung ke guru yang disampaikan saja, kan banyak sumber ya, bisa dari handphone, internet, Google, TikTok, banyak, apalagi aplikasi yang sering kamu pakai, YouTube, ya, IG, banyak, ya, sumber-sumber, tapi harus kalian pilih yang bermanfaat untuk kalian. Yang terakhir T, T itu apa? Tablik, menyampaikan. Proses pembelajaran itu bisa baik dan bisa maksimal jika tidak terpusat hanya teacher center saja, tidak berpusat pada ibu saja, ibu jelaskan, tapi harus kalian berperan aktif. Ada teacher centernya juga. Jika ada materi yang tidak ditanyakan, silahkan ditanyakan, tidak boleh malu. Ya, harus percaya diri. Kalau tidak paham, kalian tanyakan. Kalau tidak mau tanyakan ke ibu, silahkan bisa tanyakan dengan teman sebaya kalian, ya, teman sebangku kalian. Ya, gitu. Harus apa? I am fast, ya, supaya pembelajaran kita maksimal, terpatri dalam diri kalian, dalam sanubari kalian. Ya. Mengerti semuanya? Paham? Paham. I am fast. Coba. I am fast, ya. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Tadi materi apa yang akan Ibu sampaikan? Materi tentang eksponen. Tadi Adi sudah menjelaskan bahwa bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Notasinya, pangkatnya bisa digunakan untuk menuliskan beberapa kali suatu bilangan dikalikan secara berulang dengan bentuk yang lebih sederhana. Contoh di sini misalkan A pangkat 3. Berarti di sana dijelaskan bisa A dikali A dikali A. Dikali A-nya berapa kali? 3 kali. Nah, sehingga disimpulkan A pangkat N di sini. Ya. A kali A kali A. Boleh angkanya berapa saja ya, tergantung yang ditanyakan. Ya, dengan N kali. Sehingga disimpulkan bentuk umumnya itu A pangkat N. A-nya itu sebagai apa? Sebagai bilangan pokok. Sedangkan N-nya ini merupakan pangkat atau eksponennya, gitu. Ya. Nah, manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kata Adi ada berbagai macam manfaat ya. Dalam bidang apa? Biologi, ada bidang ekonomi, ada bidang sosial. Di sini ada video pembelajaran. Silakan disimak baik-baik. Manfaat eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kecil, salah satu
keluarga adalah mendapatkan amplop zakat dari sanak keluarga. Dapat Di amplop. manakah kalian menyimpan? Suka dapat nggak kalau lebaran? Apakah kamu di tempat orang tuamu atau di bantal, celengan, atau menyimpannya Simpannya di mana? Kamu biasanya nyimpannya di mana uang? Di mama. Di orang tua ya, dikumpulin. Tahukah kamu bahwa menabung di bank mempunyai banyak keuntungan? Nah, di bank ya contohnya. Bila disimpan di bank, sistem keamanan lebih ketat dan terjamin terhindar dari pencurian. Selain itu, nasabah Terhindar dari pencurian. Beda kalau disimpan di bawah bantal. X Dan celengan sering kamu congkel-congkel ya itunya. memang keuntungan Celengannya. dari bunga tidaklah seberapa. Namun, kalau kamu menabung dalam jangka waktu yang lama dan dana ditabung dari waktu ke waktu makin besar, bunga tabungan akan memberikan keuntungan yang signifikan. Alma adalah seorang anak yang suka menabungkan uangnya di bank. Siapa namanya? Alma. 500.000 rupiah pada awal tahun. Awalnya nabungnya berapa? Tahun mendapatkan 500. dan dalam setahun. Dalam 10 tahun, uang Alma menjadi sejuta 79.462 rupiah. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Jika suku bunga dinotasikan sebagai I dan 8% berubah menjadi pecahan desimal, yaitu 0,08, dan T dinotasikan sebagai jangka waktu penyimpanan, serta tabungan awal dinotasikan sebagai M0, yaitu 500.000, maka untuk menentukan tabungan Alma dalam 10 tahun dinotasikan dengan MT adalah MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat T sama dengan 500.000 dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 10 sama dengan 500.000 dikali 1,08 pangkat 10 sama dengan 500.000 dikali 2,1589 sama dengan jumlahnya menjadi 1.079.462 rupiah. Wah, keren kan? Tabungan Alma bertambah setelah 10 tahun. Ternyata konsep eksponen sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam menentukan tabungan akhir seseorang setelah mendapatkan sekian persen bunga dengan waktu yang telah ditetapkan. Ternyata matematika gak mesti teori dan matematika menyenangkan. Sampai berjumpa pada Ya. Manfaatnya tadi banyak ya, Nak? Contohnya tadi dalam apa? Menghitung awalnya dapat tabungannya dia berapa? 500.000. Setelah 10 tahun, alhamdulillah tabungannya semakin bertambah. Ini contoh bunga majemuk yang tadi disebutkan oleh Adi. slide berikutnya. Ya. Itu salah satu contoh aplikasi yang diterapkan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika Elma menabungkan awalnya 500.000, setelah 10 tahun uangnya bertambah menjadi 1.071.000 sekian tadi ya. Jadi bertambah. Jadi sangat berguna untuk ya menghitung bunga. Itu adalah konsep dari eksponen. Jadi kalau kalian menyimpan uang sebaiknya di mana? Di bank. Kalau kalian di celengan nambah atau makin kurang? Bukan makin nambah ya, malah makin kurang. Oke. Selain dalam kehidupan sehari tadi bidang ekonomi, bidang sosial, kemudian bidang biologi ya. Ada juga keterkaitan eksponen ini terintegrasi dengan keislaman. Nah, biasanya soal-soal tuh kalau yang
pernah ikut KSM, ada yang terintegrasi ya, ada materi tentang terintegrasi dengan agama Islam. Contohnya seperti apa sih Bu? Keterkaitan konsep eksponen dengan keislaman. Ya. Misalkan di sini di dalam materi pecahan, ya, sudah diketahui kalau pecahan itu ada pembilang, ada penyebut. Misalkan di sini A per B, di mana B ini tidak boleh sama dengan 0. A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Dikarenakan pecahan adalah materi dasar, ini materi ketika SD ya. Dalam eksponen, khususnya nanti kita belajar dengan grafik, sering kita temukan juga yang namanya bilangan pecahan. Ya, keterkaitan integrasi dalam Islam, contoh pembilang itu yang atas ya. Yang pembilangnya A-nya cinta kepada Allah. Ya, kita misalkan pembilangnya cinta kepada Allah, penyebutnya cinta dunia. Kalau fungsinya misalkan 3 pangkat X, ya, 3 pangkat X per 1, berarti cinta kepada Allahnya kita misalkan apa? 3 pangkat X. Ya, cinta dunianya 1. Kalau kita substitusikan pangkatnya X-nya 1, berarti hasilnya berapa? 3. Kalau pangkatnya 2, 9. Pangkatnya 3, semakin besar atau semakin berkurang? Kalau grafik, kira-kira grafiknya naik atau turun? Naik ya. Ya, lihat grafik fungsinya fx sama dengan pangkat 3x, gambar grafiknya naik. Ini menandakan bahwa jika kita cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta dunia, maka Allah akan semakin besar pula peluang kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan ya di akhirat nanti kita berkumpul bisa bersama-sama di surga. Jadi kalau kita cinta kepada Allah di atas segala-galanya, di atas dunia, maka insya Allah pun akan berpeluang besar ya untuk bertemu kita di surga nanti. Sebaliknya, kalau misalkan 1/3 pangkat X, kamu substitusikan X-nya, misalkan 1, hasilnya berapa? 1/3. Yang atasnya duniawi, cinta kepada Allahnya 1, cinta dunianya 3. Kira-kira grafiknya akan turun atau naik? Ya, grafiknya akan turun. Oh, jadi semakin besar nilai pangkatnya, maka semakin besar pula nilai fungsinya. Peluang cinta kepada dunia, semakin besar pula peluang tidak bertemu dengan Allah di surga nanti. Jadi kita kalau bisa seimbang ya. Ketika kita cinta untuk mengejar akhirat, berarti kita harus fokus mengejar akhirat. Sholatnya, ibadahnya, gitu. Jangan malah Allah di nomor 2-kan, pacar di nomor 1-kan. Nggak boleh kayak gitu ya. Tetap Allah di nomor 1-kan. Nah, pada pertemuan ini apa aja sih Bu yang akan kita belajari? Di sini ada aspek pengetahuan. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan, menentukan penyelesaian fungsi eksponensial, menggunakan masalah kontekstual, serta keberkaitannya. Indikatornya apa saja yang akan dibahas? Di sini menyebutkan keberkaitan masalah kontekstual dengan bentuk eksponen ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita belajar sifat-sifat eksponen. Keterampilannya nanti kita gunakan macam-macam sifat eksponen, menyelesaikan berbagai macam persamaan eksponen dan masalah matematisnya menggunakan LKPD yang akan Ibu berikan. Tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Pada pertemuan hari ini tujuannya apa? Nah, melalui pembelajaran saintifik ya, Ibu gunakan model pembelajaran based learning atau yang disingkat dengan PBL. Based learning berarti Ibu nanti sajikan suatu permasalahan kepada kalian yang harus kalian selesaikan ya, kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Ya, secara bekerjasama menyebutkan keberkaitan masalah kontekstual, menggunakan sifat-sifat persamaan eksponen, serta nanti terakhir mengevaluasi. Nah, ini adalah peta konsepnya ya, Nak. Nah, peta konsepnya.
himpunan. Jadi fungsi eksponen itu ada bilangan eksponen, ada sifat-sifat eksponen. Nanti kita pelajari ini. Nanti pertemuan selanjutnya baru tentang logaritma. Jadi kita fokusnya ke eksponen terlebih dahulu. Nah, ada kegiatan pembelajaran 1. Coba ada yang bisa membaca? Siapa yang mau baca kegiatan pembelajaran 1? Ya, silakan Aulia. Diberikan selembar kertas berbentuk persegi panjang, lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatan membagi bidang kertas menjadi 2 bidang yang sama. Lipatlah lagi dengan cara yang sama kertas hasil lipatan tadi, lakukan terus-menerus pelipatan ini. Temukanlah pola yang menyatakan hubungan banyak lipatan dengan banyak bidang kertas yang terbentuk. Nah, di sana ada kegiatan belajar 1, diberikan selembar kertas. Ini apa namanya? Kertas, ya. Kertas ini berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Di sana instruksinya, lipatlah kertas tersebut di tengah-tengah sehingga garis lipatannya membagi 2. Kita lipat kertasnya menjadi berapa bagian? 2 bagian. Awalnya 1 bagian kita lipat menjadi 2 bagian sama. Lipat lagi dengan cara yang sama. Menjadi berapa bagian? Kira-kira 4 bagian. Kita lipat lagi. Jadi berapa? Jadi berapa? 6, ada yang 8. Kita lipat lagi. Habis 8 lipatan, berapa lipatan lagi kira-kira? Yo. Tadi awalnya lipatannya berapa? Awalnya lipatannya hanya ada 1. Kemudian dilipat lagi. Nah, awalnya satu lipatan 1 ada berapa banyak lipatan? 2. Ya. Kalau lipatannya 2, berarti ada 4 lipatan. Berarti polanya 2 kali 2. Kalau banyak lipatannya 3, 8. Kenapa bisa 8? 2 kali 2 kali 2. Di sini ada konsep apa? Coba lihat. Bilangan berpangkat atau eksponen, ya. Sehingga bisa disimpulkan. Nah, misalkan A di sini bilangan real dan N bilangan bulat positif. Sehingga kita notasikan tadi sudah dijelaskan A pangkat N. A pangkat N itu bisa dikalikan A kali A kali A, ya, dengan N faktor. Dengan A-nya itu sebagai basis, ya. Ingat A-nya itu sebagai apa? Basis atau bilangan pokok. Sedangkan A-nya ini sebagai pangkat atau eksponen, ya. Jadi awalnya dari lipatan kertas 1, kalian lipat menjadi bagi 2, ya, yang tadi nih. Ya, polanya menjadi 2. Kemudian kamu lipat lagi menjadi berapa banyak bidang kertasnya? 4. Kamu lipat lagi, lipatan ketiga. Banyak bidang kertasnya ada berapa? 8 dan seterusnya. Gitu. Sehingga di sini polanya 2 pangkat apa? 2 pangkat N, ya. Polanya 2 pangkat N. Kalau 2-nya 1, 2 pangkat 1. Kalau 2-nya pangkat 2, hasilnya berapa? 4. Kalau 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 1, 2. Kalau 2 pangkat 2, 4. Ya, itu adalah konsep bilangan berpangkat atau yang disebut dengan eksponen. Nah, tadi Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Masih ingat nggak? PBL, Problem Based Learning. Nah, ini adalah sintak-sintaknya yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, nanti akan Ibu sajikan. Yang pertama Ibu sajikan apa? Orientasi masalah. Namanya Problem Based Learning. Ibu kasih permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ingat, menyelesaikan LKPD ini harus apa tadi? Fast, ya. Harus pintar, bukan pintar, tapi apa? Bukan pintar, tapi
Fatona, cerdas. Kalian menyelesaikan nanti tugasnya harus dengan cerdas. Permasalahan yang Ibu berikan laksanakan dengan baik, ya. Dengan ilmu yang kalian, konsep yang kalian sudah pahami. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Kemarin sudah Ibu buat kelompoknya? Sudah? Ya, nanti kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing. Itu berarti dikasih apa sama Ibu? LKPD. Habis F tadi Fatona, berarti A-nya amanah, dikasih kepercayaan, kasih tugas sama Ibu. Kalian buat berkelompok ya. Buat berkelompok, kalian laksanakan tugasnya dengan baik. Gitu. Amanahnya dikerjakan dengan baik. Kemudian 3, membimbing penyelidikan. Nanti dalam proses kalian mengerjakan LKPD, nanti akan Ibu bimbing. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Atau kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, dengan teman sekelompok kalian. Kemudian, mengembangkan penyajian hasil karya yang keempat. Nanti setelah kalian diskusikan, sudah kalian selesaikan LKPD-nya, ya, FAS, T-nya itu apa? Tablik, menyampaikan. Nanti kalian presentasikan ke depan hasil karya kalian, hasil pengerjaan kalian dari masing-masing kelompok. Ya, jangan takut, harus percaya diri. Ya, nggak boleh malu-malu. Dan terakhir nanti kita evaluasi. Oke? Masih semangat belajarnya? Masih semangat belajarnya? Matematika? Asik dan menyenangkan, gitu ya. Matematika asik dan menyenangkan. Oke, sekarang kerjakan FAS-nya dengan baik ya. Fatona, amanah, sidik, tabliknya silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan gabung. Gabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Ya, hati-hati, geser kursinya, hati-hati. Ya. Oke. Dalam LKPD ini nanti ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan, ya. Kalian harus fokus. Penilaian apa saja yang akan Ibu nilai? Yang pertama nanti ada penilaian sikap. Ya, sikap kalian akan Ibu nilai. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Nanti kalau sikap itu Ibu akan ada lembar observasi, akan Ibu cek nih ketika pembimbing nanti ya, membimbing kalian tuh Ibu lihat. Penilaian pengetahuan, nanti setelah pembelajaran selesai ada tes individu yang harus kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, diskusi kelompoknya gimana nih? Bertanggung jawab nggak? Disiplin tidak? Ya, nanti akan Ibu lihat kinerja kalian. Kerjasamanya baik tidak? Jadi kalian harus saling bekerja sama. Sama-sama bekerja. Jangan yang kerja satu orang aja. Harus sama-sama bekerja. Kayak sapu lidi, kalau sapu lidinya 1 biji bisa nggak buat nyapu? Nggak bisa buat nyapu. Kalau kita bergabung, sapu lidinya digabung menjadi 1, bisa nggak membersihkan yang kotor? Bisa. Jadi kalau ada kerjasama dengan baik, satu sama lain saling bekerja sama, kerjakan FAS-nya dengan baik, Fatona, amanah, sidik dan tabliknya dengan baik, maka nanti LKPD-nya bisa dikerjakan tidak? Bisa. Presentasinya berani nggak? Berani, gitu ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit cukup? Insya Allah. Kalau kerja sama, pasti cepat ngerjainnya. Ada di Straples, dibuka saja ya Straplesnya. Nanti dibagi-bagi tugas. Ya, nih. Dibuka Straplesnya. Ini ada lebih, mau 2, mau kerjanya 2. Nih biar buat itu.
Ini lebih nih biar bagi-bagi ada lebihnya. Ini buat lebih nih biar nggak rebutan. Ya, bisa dilihat. Ini lebihnya. Dibuka straplessnya, dibagi-bagi tugas. Coba lihat di sana. Ibu kasih tahu nih caranya. Ya. Di lembar kegiatan pertama, kalian menyelesaikan apa? Bilangan berpangkat. Ya. Iya. Iya. Mau buat itu biar nanti kalau misalnya biar bareng-bareng. Ya. Sambil kalian kerjakan, coba diperhatikan juga nih videonya. Bisa pahami dulu nih, bisa menyelesaikannya dengan baik. Harus ada yang Nah, contohnya di LKPD yang pertama tentang virus. Ya, contoh tadi Adi bilang salah satu manfaat dalam bidang biologi itu adalah pertumbuhan virus. Kita pernah kemarin ya, beberapa tahun mengalami ada apa? Virus apa? COVID. Penyebarannya kira-kira cepat atau enggak? Cepat. Nah, angka reproduksinya sangat cepat. Coba disimak baik-baik. BBC News Indonesia menyatakan bahwa besar angka reproduksi virus corona adalah Ya, coba dilihat dulu di sini videonya. Ya. Tiga orang sehat lainnya. Kembali ke topik semula. Nanti biar bisa mengerjakan LKPD-nya. Tentang virus ya yang pertama. Tentang bakteri. Maka penyebaran kasus corona akan seperti ini. Pada awalnya, kita mengasumsikan terdapat satu orang yang terpapar virus corona. Maka pada periode pertama akan ada satu orang baru yang terpapar corona. Pada periode kedua, satu orang baru tersebut Coba disimak dulu videonya, dilihat dulu videonya. Ya. ada satu orang baru lagi yang terpapar corona. Kalau konstan, awalnya tertular satu. Misalkan ibu yang sakit, ibu tularkan ke Eksponensial. Zaki, tularkan lagi ke Kianda, cuman konstan. Tapi kira-kira COVID itu kayak gitu enggak? Enggak, penyebaran sangat cepat. Awalnya misalnya yang ada 3 yang sakit, bisa jadi berapa? Bisa kelipatan ya? Tuh, awalnya 1. Pada periode ketiga, Periode ketiga lagi menularkannya baru lagi yang terpapar semakin banyak. akan ada 81 Makanya kemarin banyak korban yang sampai meninggal tuh banyak, yang tertular pun banyak. eksponensial. Berarti yang virus COVID itu salah satu contoh pada fungsi eksponen.
Ya. Kalau misalnya konstan, berarti nanti grafiknya cuma ini tuh konstan. Ya. Kalau angka reproduksinya tadi semakin berkali lipat, grafiknya gimana? Semakin naik. Nah, ini adalah gambaran kasar. Kasus corona sangat. Begitulah kira-kira. Nah, ada dua permasalahan yang Ibu berikan. Yang pertama, ya didengarkan dulu. Yang pertama, di sini ada seorang peneliti bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan bakteri. Bakterinya ada berapa? 3 di laboratorium mikrobiologi. Ini untuk yang lembar kerja yang pertama. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi berapa bakteri? Menjadi 2 bakteri setiap jam. Diduga setelah 4 jam bakterinya menjadi berapa? 48. Nah, nanti kalian kerjakan pendapat kalian dan analisis pada konsep bilangan berpangkat. Kemudian cari contohnya yang berkaitan selain permasalahan di mikrobiologi ini. Paham untuk lembar kerja pertama? Paham. Untuk lembar kerja yang kedua, menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen. Nah, ada permasalahan juga di sini. Ya, permasalahannya sini. Suatu keran air. Kalau tadi bakteri, kalau permasalahan kedua tentang keran air yang tidak ditutup dengan benar meneteskan air sebanyak 10 pangkat -3 per detik. Ditanya berapa jumlah air yang terbuang jika dalam waktu 3 jam. Tadi sininya detik, sininya jam. Berarti ada proses konversi harus diubah ke dalam detik gitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus pahami dulu sifat-sifat dari eksponen. Langkah-langkahnya sudah diberikan. Silakan kalian kerjakan dengan baik, diskusikan dengan teman kalian. Jika ada yang tidak paham, silakan tanyakan ke ibu atau diskusikan dengan teman lainnya. Oke, paham? Paham LKPD-nya? Bisa mengerti maksud dan tujuan LKPD-nya? Paham. Yang pertama, kalian harus pahami dulu apa? Konsep dari eksponen. Yang kedua, sifat-sifat dari eksponen. Oke, silakan dikerjakan. Iya. Harusnya hasilnya ya. Udah diskusikan udah belum? Jangan lupa dikasih namanya ya, anggotanya siapa saja, jangan sampai keliru. Ya, per kelompoknya ditulis nama anggotanya. Nama anggotanya udah dicatat belum? Tapi saya selipin di samping. Boleh. Iya, kotak ya di situ. Kalau misalkan dia Untuk sifat yang keberapa? sifat yang ke ini Coba di atasnya. Sifat keempat. Nah, ini kan dia bilang 24. Nah, cuman saya clear di sininya aja, Bu. Nah, di sini ada koefisien. Di pembilang koefisiennya berapa? Ini yang ini. Iya, angkanya berapa? 24. Yang di penyebut koefisiennya berapa? 3. Bisa disederhanakan nggak? Bisa. Bisa. 24 bagi 3 berapa? 8. 8. Ini tinggal tulis di sini. 8. 8. Iya. Berarti yang sama di sini kan pakai sifat apa nih? Yang keempat. Ya, kalau P dengan P, A dengan P dengan P, Q dengan Q ya, itu variabelnya. Wah. Berarti ya, gimana? Sifat keberapa itu? Hasil diskusi siapa? Ini kan kalau yang atas kan kita cuma kayak tinggal masukin bilangan aja kan. Iya. Di sini -3 pangkatnya berapa? 3. Berarti 3 kali 3. Sama hasilnya. Nah, kalau yang untuk yang ini
1 ini berarti kita ubah. Tadi sifatnya mana nih? Sifat yang ke-1. Penoval yang pertama. Jangan sampai ketuker ya. Dibuka strip plusnya, urutannya jangan sampai salah. Nah, kalau di sini ada sifat A pangkat min N, kita ubah ke dalam bentuk positif, maka dalam bentuk pecahan. Awalnya A pangkat min N, jadi 1 per A pangkat N gitu. Kalau di sini 3 pangkat min 2, berarti 1 per 3 pangkat 2. Iya gitu. Ya, yang pertama. Anggotanya udah dicatat? Udah. Tadi contohnya itu konstan ya. Semisal tidak konstan, apakah bisa menggunakan eksponen? Kalau tidak konstan, bisa. Ya, kalau maksud konstan tadi itu berarti proses perpangkatannya itu tetap. Ya, grafiknya itu pasti dibuat lurus apa grafiknya naik? Grafiknya kalau konstan, yang tertular 1, terus keluar 1 lagi, keluar 1 lagi. Konstan lurus. Paham nggak? Misalkan dalam bentuk grafik X, Y, mana? Bumi jempol pen. Ini, Bu. Nah, saya di sini, mana ibunya? Grafik, ya. Saya ada grafik di sini, ya. Yang menularkan yang pertama Bu Irma, yang kedua Zaki, yang ketiga Kianda. Yang menularkan cuma 1 orang. Grafiknya kira-kira lurus kan? Samping lurus kan, konstan. Tidak ada peningkatan, menularkannya 1. Kalau penularannya cuma kayak gitu, bisa nggak kita atasi? Bisa. Kalau peningkatannya berkali lipat, itu yang sulit ya. Makanya pemerintah ngasih apa? Vaksin. Biar virusnya dilawan, virus sama virus dilawan, biar mati virusnya, biar lemah. Gitu. Kalau konstan grafiknya pasti lurus. Ya. Sifat keberapa? Udah sifat keberapa? Sifat ke 4. Kenapa bisa 8? Kenapa? Lihat di sini ada koefisiennya berapa? 24. Di sini koefisiennya 3. Ada proses pembagian nggak di sana? Ada. 24 bagi 3 berapa? 8. Berarti kamu tulis di sini 8. Ya. Di sini kan kalau variabelnya sama, pangkatnya bisa diapakan kalau dalam bentuk perkalian? Ditambah. Kalau pangkatnya dalam bentuk pembagian berarti dikurang. Nah, kamu selesaikan di sini. Variabelnya ada apa saja? Ada P, ada Q. Coba yang P-nya pangkatnya berapa aja? Yang satu 1. Iya, 1 dikurangi 13. P-nya yang atas dulu, yang kerjakan yang pembilang dulu. Ada 1 di sini nih. Yang di bawah P-nya 13. Ya, 1. Bu, ini kalau perkalian pecahan begini kan Bu, kayak ininya dikali ini terus yang ini dikurang ini Bu. Pecahan di sini. Ya, hasilnya min 9 tambah 7 1 per iya. Ini tambah 49 ya? Ya, kan 40 dikurang. Berarti enggak dikurang 1. Berarti angkanya berapa? Min 9 ditambah berarti 40 kurangi 1 per 9. Berarti harus samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya. Berarti gimana Bu? 40 gimana? Penyebut ininya Bu? Yang 40-nya kan nih. Ini kan per 9, berarti 40-nya juga harus per 9 kan? Iya. Berarti 9 kali 40 berapa? 9 kali 40 360. Berarti di sini 360 per
per 9. Kan kalau 360 per 9 40. Iya. Kurangi 1 per 9 hasilnya Adalah contoh. Oh, tinggal pengurangin ini doang. 3 ditambah Berarti gue terakhir. di sini berapa? 9 ditambah berapa? 49 ya? Iya terakhir itu berarti. Ini Berapa? 30 359 Coba ngejelasin. per 9. half jam. Iya, Udah gitu. iya. Ini kan 6 kali 2 pangkat. Nggak apa-apa. Dibagi dulu. Nggak apa-apa, ini langsung aja sini nggak apa-apa dijawab. Coba kalau misalnya bagi berkecil. Nggak usah diperkecil, langsung aja ini nggak apa-apa dicoret di sampingnya. Emang ada jawabannya? Nggak apa-apa, nggak usah diperkecil. Ini udah semuanya. Yang terakhir Terakhir fase 4 nih. Kamu selesaikan yang tadi, yang itu yang 2. Keran, yang keran. Oh, yang keran. Ya di sini. Tiba-tiba nyampe. kan minimal kan ini kali 0 kan hasilnya 1. Berarti ini minimal kali 0 1. Berarti lihat dulu dia bilang kalau minus begini hasilnya minus 1 apa 1? 1. Tetap 1 biarpun dia minus atau positif. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Berarti ini 1 plus 1 cuma 2. Nah ini minus sama minus berarti 1. plus Jadi jadinya hasilnya 1. 1. Ya udah. Tandanya lihat tandanya 1 ditambah 1 tambah 1 3. Karena ini minus 1 hasilnya plus. Hasilnya 3. Pembagian tugasnya udah buat presentasi. Yang terakhir siapa ini? Waktunya 5 menit lagi ya. Mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tidak ada kata. Matematika siapa? Iya, disederhanakan betul. Iya, justru paling depan yang maju ya, maju. Iya, ininya salah nih itunya ya. Kok 27? Iya, min ini min 27. Berapa hasilnya? Oh, ini Akbar ininya 27. Yang tadi mana pangkat negatif? Mana yang tadi? Yang hasilnya ratusan. Nih. 3 pangkat 3 kenapa 9? Itu kan keliru kan? Nah ini isi Bu. Ayo. Hati-hati. 3 pangkat 3 berapa? Oh, bukan 9 kata Ibu. 3 kali 3, 3 kali 3 jadi 9. Kalau 3 pangkat 2 baru 9. Satuin lagi aja. Kalau udah diisi semua, satuin lagi aja. Nanti udah dibagi-bagi tugas buat presentasi. Satuin kalau udah diisi semua. Apa aja tugasnya? Yang keran? Yang keran? Iya. Yang keran? Nih sini. Tadi keran mana keran? Nih kerannya kan meneteskan air sebanyak berapa? 10 pangkat 3 per detik. Berarti detik kalau 3 jam berapa detik? 3 jam berapa detik? 1 jam berapa detik? 1 jam berapa detik bar? 1 jam 3.600. 3.600 kalau 3 jam? Ayo 3.600 lah. 9.000. 10.800. Berarti 10.800. Di sini kan 10 pangkat min 3. Kalau diubah dalam bentuk pecahan berapa? 1 per 10 pangkat dikali 10.800. Coba mana itunya? Tadi yang mungkin maju. Mana siapa yang mau presentasi yang fase ini siapa?
coba dulu deh Bu. Jadi mau yang mana Ji? Iya, jual tadi tuh. Ini kemana? Tapi jadi ngerti nggak? Ini Bu. Tadi kan udah ada jawabannya Ji. Ya, dikali 10.800. Di sini tuh 3 jam sama dengan di sini 3 jam sama dengan 3 kali berapa tadi sejam? 3.600. 3.000 tambah nolnya 1. Jadi 10.800. Oke. Jadi di sini jadi sama dengan 10.800 dibagi 10 pangkat 3 itu berapa? 10 kali 10 kali 10 berarti berapa? Dikali 9. 1000. Jadi per 1000. Dikali 9 kan. Nah, 1000. Nah, di sini kan ada nolnya 2. Ini kan bisa coret kan? Ini koma. Jadi hasilnya 10,8. 8 per 9. Ya. Jadi hasilnya 10,8 liter Per 9. ya air yang keluar. Gitu. Nanti ini nggak usah, nanti langsung aja ini aja. Itu aja langsung. Untuk permasalahan pertama, siapa yang mau presentasi? LKPD yang pertama. Ayo kelompoknya Erina dan kawan-kawan. Pakai spidol nggak nak? Pakai nih spidolnya. Mic-nya dibawa. Mic-nya. Ininya? Mic-nya. Oh, udah di Kenda. Ini dihapus dulu papan tulisnya. Oke, coba perhatikan. Kelompoknya Erina dan kawan-kawan akan mempresentasikan LKPD yang pertama tentang konsep eksponen. Ya, silakan. Suaranya yang lantang ya, percaya diri. Zaki jangan nyender di tembok, Zaki. Nggak kelihatan gantengnya. Ya, sudah siap? Ya, sudah siap? Suaranya yang lantang kayak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap-siap pembagiannya ya, Bar. Siap-siap pembagiannya. Langsung ya. Jadi di fase 1 Ada 6 sifat. orientasi masalah. Bisa dilihat di LKPD masing-masing. Jadi ada permasalahan seperti berikut. Seorang peneliti bidang mikrologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan lainnya 3 diam ya, bakteri di coba biar kedengaran laboratorium suaranya kayak mikrobiologi. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi 2 bakteri setiap jam. Diduga setelah 4 jam banyak bakteri minimal adalah 48 bakteri. Semuanya. Jadi bisa dilihat juga di gambar 1.1 bahwa menunjukkan bahwa jumlah bakteri awal sebelum mengalami pembelahan, yaitu ada 3 buah bakteri. Nah, setelah 1 jam masing-masing bakteri membelah menjadi 2 bagian. Jadi seperti di gambar 1.2, jadi setiap bakteri itu membelah menjadi 2 dan dapat disimpulkan juga bahwa setelah 1 jam jumlah bakteri bertambah menjadi 6 bakteri. Nah, dari yang Anda jelaskan informasi bahwa setelah 1 jam jumlah bakteri bertambah menjadi 6 bakteri. Secara matematis dapat ditulis menjadi 3 dikali 2 akar 1 dikali 3 kali 2 sama dengan 6. Dengan demikian dapat kita peroleh bahwa setelah 4 jam jumlah bakteri bertambah menjadi ini sistematisnya. Jadi dari analisis yang dijelaskan oleh Ratu, diperoleh pola bilangan berpangkat pada permasalahan tersebut, yaitu
3 dikali 2 pangkat N. Dengan 3-nya itu jumlah bakteri awal, 2-nya itu pembelahan bakteri tiap jam, dan N itu waktu pembelahan. Dari permasalahan tersebut, kita peroleh definisi dari bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya adalah fase 4. Ayo, nak, suaranya lantang, nak. Dan selanjutnya itu fase Erina. 4. Nah, di sini tuh kita diskusi. Kita menemukan ada contoh lain dari penerapan eksponen di kehidupan sehari-hari. Kami menemukan 3. Nah, di sini kelompok kami menemukan 3 contoh permasalahan dalam menyelesaikan dengan eksponen, yaitu ada pertumbuhan populasi, pengisian baterai, penggandaan uang atau investasi. Oke, saya ambil dari contoh yang pertumbuhan populasi. Jadi pada awalnya itu ada 6 orang penduduk. Tulisannya agak gede biar kelihatan sama teman-temannya. Itu 6 orang. Lalu setiap tahunnya bertambah 2 orang. Nah, jadi Nanti kita dikasih bisa waktu masukkan ke rumus 10 menit ya presentasi. 6 dikali 2 Kalau yang mau itu nanti yang presentasi waktunya 10 menit yang kedua. Jadi dapat 12 orang untuk 1 tahun. Nah, setelah 4 tahun setelah 4 tahun bisa dimasukin rumus sama kayak gitu, diganti pangkatnya. Jadi 6 dikali 2 pangkat 4. Sebenarnya 6 dikali 2. Jadi hasilnya berapa? 96 orang. 96 orang. Oke, itu contoh lainnya ya, yang penerapan konsep eksponen. Nah, ini keterangannya. Untuk 6 ini adalah penduduk awal. 2-nya adalah tiap tahunnya itu bertambah 2 orang. Nah, untuk 4-nya ini itu adalah per berapa tahun. Jadi misal kayak ini dalam 4 tahun, ini dalam 1 tahun. Apa? Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kemukanlah hambatan yang kalian temui saat proses pembelajaran berlangsung. 2, 3. Tidak ada, karena matematika sangat Asik, menyenangkan. Ya. Oke, makasih. Itu adalah yang dijelaskan
lembar kerja yang pertama ya, tentang konsep eksponen. Banyak contoh lainnya. Untuk lembar kerja yang kedua. Ya. Mic-nya. Oke, kelompoknya Akbar dan kawan-kawan. Ya, presentasinya 10 menit ya. Dihapus dulu papan tulisnya. Pakai spidol tidak? Pakai. Nih spidolnya. Kelompok yang lainnya perhatikan. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke kelompok mereka. Ya, baris yang rapi. Biar kelihatan gantengnya. Ya, Bar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami bakal mau ngejelasin Akan membahas soal-soal lembar kerja yang kedua di dalam LKPD. Yang akan dimulai oleh Naila atau membahas soal kedua dari soal yang kami. Oke, jadi di sini kami ada Di ini aja di sini. Nempelin. Oke, jadi kami mendapat permasalahan dari soal-soal eksponen, yaitu suatu keran air yang tidak tertutup dengan benar meneteskan air sebanyak 10⁻³ per detik. Berapa jumlah air yang terbuang selama 3 jam? Di sini yang diketahuinya kerannya itu meneteskan air sebanyak 10⁻³. Jadi bisa kita tulis dalam pecahan tuh 1/10⁻³. Minnya? Oh, min hilang. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan, pangkatnya menjadi positif. Oke, maaf. Berapa jumlah air yang terbuang selama 3 jam? Pertama kita hitung dulu nih, 1 jam itu ada berapa detik? Nah, 1 jam berapa detik, nak? 3.600. Yang ditanyakan berapa detik? Berapa jam? Jadi ada 3 jam. berarti dikalikan 3. 3 jam sama dengan 3 dikali 3.600. Hasilnya berapa? Sifat-sifatnya. Berapa? Ditulis nggak apa-apa. Oke. Oh, sifat ke berapa? Jadi kita tulis lagi 1/10⁻³ dikali 10.800. Langsung aja min 3. Itu hasilnya berapa? 10.800. Langsung hasilnya aja ke sini. Ini ke sini ya. Nggak usah. Kamu omongin aja pakai omongan. Hasilin. Latihan aja. 10/3 hasilnya berapa? Aja. Kamu latihan ke berapa, nak? Kedua. Langsung aja ya. Ini nolnya kita bisa coret 2 ya. Coret. Jadi hasilnya 10. Nah, kamu yang pertama catat yang pertama siapa? Sifat yang pertama. 10,8. Nova, di sini kamu catat. Terima kasih. Nanti tuh. Udah. Jadi buat soal nomor 2 ini dijelasin kalau misalkan buat menjawab pertanyaannya kita harus cari dulu waktunya berapa dalam per detik, terus kita Kamu yang kedua siapa yang kedua? Sifat yang kedua. Kamu di sana. Berarti di sana. Di sana kan papan tulisnya. Nanti. Dan disederhanakan hasilnya itu jadi 10,8. Selanjutnya kita bakal membahas soal LKPD mengenai lembar kegiatan Sifat-sifat dalam eksponen yang akan dimulai oleh Noval. Oke, Noval. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat komponen. Yang di sini ada sifat pertama yaitu bilangan bulat berpangkat negatif. Di sini ada contoh soal. Sifat keduanya langsung dicatat, nanti tinggal ngomong. Sifat yang keduanya.
Langsung dicatat nanti. Dicatat nanti tinggal diomongin. Iya. Di sini ada contoh soal yaitu Jadi 13 dicatat pangkat negatif 3. Kamu nyatet di sini. Untuk diubah menjadi positif, kita harus bisa dijadiin 1/13 pangkat 3. Jadi ini 1/13 dikali, Ini untuk sifat yang pertama ya, Noval? iya Bu, Iya. kali 13. Jadi 13-nya ada 3 kali. Nah, jadi hasil dari 13 pangkat 3 itu ada 2197. Skip. Sifat ketiga siapa? Aul. Nomor 2-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2. Nah, di situ kan ada min 3 pangkat 3. Jadi kita cuma tinggal masukin bilangannya aja. Kayak 3 dikali 3 kali 3, hasilnya itu min 27. Nah, untuk yang min 7 pangkat 2-nya juga seperti itu. Tinggal 7 kali 7, hasilnya itu kan 49. Untuk yang 3 min 2, itu tuh supaya pangkatnya jadi positif, kita ubah jadi pecahan. Kayak tadi yang dijelasin oleh Naila. Jadi 1/3 pangkat 2. Nah, karena udah jadi pecahan, pangkat min 2-nya itu jadi positif. Jadi 3 pangkat 2. Oke, di sini kan ada apa soalnya kan? Kayak min 3 ditambah min 7 pangkat 2 dikurang 3 min pangkat 3. Di sini penghapusnya. Sini, langsung. Kita masukin aja dari hasil yang tadi. Jadi kan yang hasil pertama itu kan 27. Jadinya min 27 ditambah 49 dikurang 1/9. Sini kita jumlah dulu kan. Yang min 27 ditambah 49 itu kan jadinya 22 dikurang 1/9. Nah, karena ini ada bentuk pecahan ya, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 22/9 sama dengan Bukan 22/9. Disamakan penyebutnya. Disamakan penyebutnya. Jadi 22/9 dikurang 1/9. Ininya nih. Ininya dulu. Per 9 dulu. Dikurang 1. 9 kali 22. 9 kali 22 itu ada 198. 9 di atas. Di atas saja. Jadi 98 dikurang 1 sama dengan berarti hasilnya 197/9. Itu Oke. hasilnya. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya ada sifat kedua pangkat 0. Sifat yang Untuk setiap A Setelah ini siapa? bilangan Di situ ditulis. tidak sama dengan R dan A tidak sama dengan 0 disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Untuk A sama Akbar dengan terakhir. 0 maka A Akbar pangkat terakhir. 0 sama dengan 0 pangkat 0 tidak didefinisikan. Nah, latihannya min 5 pangkat 0 ditambah Jenema berarti di 0 sini. pangkat 4 dikurang Jenema di sini. tanda kurung min 19 pangkat 0. Terus jawabannya jadinya min 5 pangkat 0 itu hasilnya 1. Lalu ditambah 0 pangkat 4 itu hasilnya tetap 0. Terus min kali min sama dengan plus. Nah, min 19 itu hasil min 19 pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi hasilnya itu sama dengan 2. Nah, sudah selesai. Ya dihapus ya. Hasilnya 2. Sama tidak? Jawabannya? Sama? Jawabannya sama? Sama? Kenapa? Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Walaupun dia minus depannya. Nggak usah naik, waktunya udah itu ini. Nanti kesimpulan.
Jadi kita bakal melanjutkan mengenai perkalian Ininya tinggal 1. dalam sifat eksponen. Jadi kalau misalkan di bilangan eksponen, kalau perkalian sifatnya itu ditambahin. Jadi kalau di sini ada soal min 8P Q min 4 dikali setengah P min 2 Q sama dengan min 2. Nah, buat permasalahan soal begini, kita uraikan dulu bilangan pokoknya, jadinya min 8 dikali setengah itu kita tulis min 8 kali setengah, dan untuk P-nya itu kita pisahkan. P-nya itu pangkat min 3 dan P pangkat min 2. Nah, karena kebetulan sifatnya dikali, jadi kali itu dalam bilangan eksponen ditambah pangkatnya. Nah, jadi pangkat P keduanya itu ditambahkan, jadi 3 tambah min 2, dan Q-nya itu juga kita tambahkan min 4 ditambah min 2. Nah, jadi hasilnya min 8 dikali setengah itu sama dengan min 4, dan P-nya itu 3 ditambah min 2 itu hasilnya sama dengan 1. Untuk Q-nya kita tambahkan pangkatnya min 4 tambah min 2, hasilnya yaitu jadi min 6. Kemudian kita melanjut pada sifat pembagian eksponen. Di sini ada soal 24PQ pangkat 11 per 3P pangkat 13 Q sama dengan min 4. Untuk permasalahan soal ini, kalau di dalam sifat eksponen, dalam soalan itu berupa pembagian, maka pangkatnya harus dikurangi. Jadi hasilnya itu untuk permasalahan ini kita sederhanakan dulu. 24 bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 8. 8P, ingat ini adalah pembagian, jadi harus pangkatnya dikurangin. 8P pangkatnya itu 11 dikurang 13. Nah, Q-nya itu kita tulis Q aja, karena Q-nya ini nggak ada bilangannya, jadi Q karena di atasnya itu nggak ada, jadi kita langsung tulis Q yang bawahnya min 4. Nah, hasilnya 8P. Nah, 11 dikurang min 13 adalah min 2, dan untuk Q-nya yaitu min 4. Oke. Lanjut ke soal latihan 2. Terakhir ya. M pangkat 7 N pangkat 5 per M pangkat 4 N pangkat 9 dalam kurung pangkat 3. Nah, karena ada pangkat 3 di sini berarti 7-nya dikali 3, 7 kali 3 min 5 kali 3 per min 4 kali 3 9 kali 3. Terus dihasilin hasilnya 21 M pangkat 21 N pangkat min 15 per M pangkat 12 N per 27. Nah, karena ini dibagi berarti jadi kurang 21 dikurang min 12 menjadi plus 21 tambah 12 jadi 33, min 15 dikurang 27 jadi min 42. Terus ke soal latihan bilangan bulat. Di sini ada soal 10 akar 243 pangkat 4. Nah, kita ketahui bahwa rumus bilangan bulat berpangkat itu A N per N sama dengan N akar A pangkat M. Di sini A-nya itu sebagai 243, ditulis 243. Terus N-nya itu 10, di bawahnya tulis 10. Lalu M-nya itu 4. Nah, ini masih bisa disederhanakan menjadi 2/5. Oke. Sudah semua sifatnya? Sudah? Kelompoknya Akbar? Udah. Ada mana? Iya, P-nya harusnya min 12. Di atasnya kan P-nya pangkat 1, Bar. Yang ini, Bu? Iya, 1 kurang 13. Ya, dikoreksi. 12. Iya, betul. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak buat mengenai pertanyaan ini? Atau dari tadi yang dari soal pertama, kenapa? Kalau tidak ada, langsung di Bar. Udah. Oke, sekian dari saya. Buat pesan-pesannya buat teman-teman, jangan jadilah seperti Gagak yang berbicara tanpa bergerak. Jangan jadi maling yang bergerak tanpa berbilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 menjelaskan tentang sifat-sifat dari eksponen. Ya. Simpulannya apa dari
proses LKPD ini? Nah, tadi kita sudah belajar tentang eksponen itu apa, sifat-sifat itu apa. Ada yang tahu kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Coba Puput. Jadi eksponen itu adalah Diri Puput biar kelihatan. Jadi eksponen itu adalah suatu bilangan berpangkat. Nah, eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Kakinya, Nak. Nah, jadi bilangan Oh iya. eksponen itu Speakernya bar. tentang itu aja gitu, menghitung nggak cuma tentang materi itu aja, tapi bilangan eksponen itu bisa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari yang udah disampaikan oleh Adi, yaitu di bidang biologi kita bisa menghitung pertumbuhan bakteri, di bidang sosial kita bisa menghitung pertambahan penduduk ya. Iya. Iya. Jadi nggak cuman menghitung kayak itu aja gitu. Iya, banyak manfaatnya ya. Banyak manfaat dalam kehidupan sehari-harinya juga. Oke, kita kasih plus untuk Puput. Kesimpulan selanjutnya? Coba Akbar, kesimpulan selanjutnya selain tadi ada manfaatnya, sudah paham pengertian dari eksponen itu sendiri, apa aja kesimpulannya sudah didapat Akbar? Kita belajar di eksponen itu ada yang namanya sifat-sifat eksponen. Jadi yang pertama itu ada yang namanya sifat perkalian. Jadi misalkan AM kali N itu hasilnya AM tambah N. Jadi kalau misalkan di dalam pangkatnya itu perkalian, tapi dalam eksponennya itu pangkatnya ditambahkan. Kemudian ada yang namanya misalkan bilangan eksponennya sama tapi dalam bentuk pecahan itu dikurang. Terus ada yang namanya perkalian. Jadi kalau misalkan pangkatnya dikalikan itu hasilnya ditambahkan. Terus kalau dikurang itu pangkatnya itu kalau dikurang itu pangkatnya dibagi gitu. Terus ada yang namanya perkalian berpangkat. Itu kedua-duanya pangkatnya dikalikan dengan pangkat yang sebelumnya. Terus ada yang namanya pangkat A pangkat N akar M gitu. Itu hasilnya itu sama aja kayak A M per N. Ada lagi satu lagi A pangkat 0. Itu hasilnya 1 buat sifat eksponen. Iya, betul. Kita kasih plus untuk Akbar dari sifat-sifat eksponen ya. Di sini ada pengertian dari eksponen itu sendiri, yaitu persamaan yang dalam bentuk pangkat ya. Tadi ada yang tahu tadi menurut Akbar apa yang namanya eksponen? Bukan Akbar tadi, Luana Puput ya. Apa eksponen itu bisa diartikan dengan bilangan berpangkat hingga apa tadi yang kata Aul? Hingga beberapa tingkat. Ya, beberapa tingkat. Kemudian ada sifat-sifatnya juga dari eksponen, bisa dalam bentuk perkalian di sini ya. Jika pangkatnya bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa ditambah. Jika dalam bentuk pembagian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dikurang. Kalau dalam bentuk perkalian seperti ini, maka M dikali dengan N. Kalau pangkatnya negatif, kita ubah ke dalam bentuk pecahan supaya nilainya positif. 1 per pangkat A pangkat M. Kalau dalam bentuk seperti ini, maka kita kalikan 1 per 1 M kali P N kali P. Kalau dalam bentuk pecahan pun sama ya. Yang akar pun sama. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0, jika bilangan pokoknya dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Itu adalah kesimpulan dari pertemuan hari ini. Nah, ada tugas individu. Sudah, nih ada berapa soal? Ada 4 soal. Sudah Ibu share di grup, ya bisa dilihat di grup kalian. Ada 4 soal. Ya, yang pertama tentang konsep perkalian pembagian ya. Dan nomor 4 ini tentang virus. Ya. Kalian kerjakan, nanti kerjakannya di lembar yang ada di koperasi ya, tinggal kalian beli kertasnya, kemudian kalian foto kirim ke aplikasi learning. Jangan lupa, nanti tugas ini yang sudah Ibu share di grup WA, kalian kerjakan, batas waktunya sampai bada zuhur ya nak. Ibu tunggu sampai bada zuhur, nanti Ibu periksa. Kalian fotokan, upload di aplikasi learning ya. Di sini kalian kerjakan tugas individunya. Sudah ada? Sudah ada di grup? Ya, untuk bahan ajar tambahan nih, bisa kalian lihat Ibu juga sudah buat flipbook ya. Flipbook, coba dibuka flipbooknya. Flipbook.
Ya, di sana ada bahan ajar tambahan yang bisa kalian lihat. Bentuknya biasanya kalau kalian file itu di scroll ke bawah gitu, di scroll. Nah, itu bentuknya buku. Jadi kalau misalkan kalian untuk literasi tambahan bisa kalian lihat di sana dalam bentuk flipbook. Coba dilihat. Sudah muncul? Sudah muncul? Ya, tugasnya coba dilihat sudah ada tugas individunya. Ya, dikerjakan. Jangan lupa difoto tadi di aplikasi apa? Learning, ya. Ya, soalnya ada berapa soal? Nah, ada 4 soal. Di sini akan melihat tingkat kemampuan pemahaman kalian yang sudah kita pelajari. Dari mulai konsep eksponennya. Kemudian yang kedua dari sifat-sifat eksponen. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ekspresinya kalian gimana nih setelah belajar? Ngantuk, pusing, seru, marah, manyun. Yang mana ekspresinya? Lapar. Royan, ekspresinya yang keberapa ya Royan? Yang pertama, yang mana nih ekspresinya setelah belajar matematika? Seru nggak? Ya, senyumnya yang ini. Sumringah, mana senyumnya? Mana senyumnya? Ya. Akbar. Gimana pembelajaran hari ini Akbar? Senyumnya yang mana Akbar? Coba tunjukkan ke teman-teman. Tunjukkan senyumnya yang mana Akbar? Marah kah? Merah mukanya? Waduh. Pusing tadi yang menjelaskan ya berbagai macam sifat. Kan tadi kita belajar matematika harus apa? Asik dan menyenangkan. Kalian buat pembelajaran yang asik, menyenangkan. Masih banyak itu Bu, banyak sifat-sifat Bu tadi yang dihafalkan. Kalian buat asik, pasti akan menyenangkan. Banyak latihan-latihan soal di sana di literasi yang sudah Ibu berikan, bahan ajar di sana banyak latihan-latihan soal yang di flipbook ya. Kalian kerjakan latihan-latihan soalnya juga untuk tambahan referensi kalian belajar. Mudah-mudahan ekspresinya semuanya senang ya. Coba ekspresinya gimana setelah belajar matematika? Gimana senyumnya? Senyumnya sebelah apa sumringah apa kelihatan gigi? Matematika? Menyenangkan. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan fungsi eksponen. Itu ada pertidasamaan, ada persamaan. Kita bahas satu persatu. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah semangat belajarnya. Diskusinya semangat. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya tadi kita buka dengan doa, maka akhiri pun dengan berdoa. Supaya pembelajarannya, apa yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya bermanfaat. Tidak hanya di dunia maupun bisa di akhirat. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua ya. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan Denny. Oh, Denny paling semangat memimpin doa. Ya, silakan Denny. Nihaya Abdus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kalian semua. Ingat, pembelajaran supaya maksimal kita harus apa? Pas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.